kami akan berbincang terkait dengan peran Kitra yang sudah bertahun-tahun memperjuangkan kenaikan gaji TNI dan Polri. Nah, tentu banyak yang tidak tahu, masyarakat Indonesia yang tidak tahu, ini Kitra apa sih? Ini Kitra berjuang untuk apa sih? Kok ada orang yang ada sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang memperjuangkan kenaikan gaji aparat TNI dan Polri. Nah, memangnya gaji TNI Polri ini kurang atau seperti apa? Kok ada yang berjuang menaikkannya? Terus apa dasar perjuangan mereka? Untuk apa mereka berjuang menaikkan gaji aparat TNI dan Polri? Nah, kita akan tanya-tanya nanti dengan Koordinator Nasional Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri atau KITRA, Bung Dadang Riyada. Bang Dadang, sekarang posisi di Jakarta nih, di Makassar atau di mana nih? Kita posisi di Makassar, Ketua. Makassar. Baik. Saya akan mulai. Kita akan berbincang terkait peran Kitra selama ini yang terus mengkampanyekan atau mengadvokasi. Ini momentumnya lagi tepat di hari ulang tahun Bayangkara, Bang Dadang. Siap, baik, benar. Jadi Bang Dadang, bisa enggak dikasih sedikit informasi ke masyarakat, ke penonton, ini Kitra ini apa sih? Baik. Bisa kita mulai, Ketua, ya? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus memperingati Hari Bayangkara. Ini momentum yang baik buat kita semua untuk mensosialisasikan sekaligus meneruskan agenda untuk meluruskan kebijakan yang tidak adil yang menimpa saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai TNI dan Polri. Lebih jauh bahwa Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri ini merupakan kesadaran bersama guna memastikan arah kesejahteraan TNI Polri itu betul-betul menjadi prioritas dan diutamakan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena hampir 77 dekade kita bernegara, TNI Polri selalu ditempatkan sebagai korban dan pelengkap penderita dalam perjalanan Republik. Ya, TNI Polri dan keluarganya itu menjadi korban dan selalu menjadi objek penderita, tidak pernah menjadi objek pembangunan. Akhirnya apa, Ketua, pemirsa? Yang kita rasakan hari ini, apa yang kita dambakan sebagai negara hukum, apa yang kita dambakan sebagai negara konstitusional, apa yang kita dambakan sebagai negara kesejahteraan, itu bukannya makin jauh, justru kita mengarah pada arah yang berlawanan. Ya, justru kita semakin didera oleh musibah-musibah yang itu kategorinya tragedi kemanusiaan. Ya. Tragedi yang dimaksud tragedi yang muncul dari kemiskinan atau pemiskinan yang menimpa saudara-saudara kita TNI Polri dan keluarganya.
Kita tidak usah menyebut satu persatu, saya kira kita tidak cukup waktu untuk bagaimana mendetilkan satu persatu korban-korban kemiskinan akibat pemiskinan pemerintah atas TNI Polri dan keluarganya. Dan ini bukan jumlah yang main-main. Jumlah mereka itu 1 juta orang. Kalau dalam keluarga mereka ada 30 orang, berarti ada 30 juta orang yang berdampak langsung dan hidup dalam ancaman kemiskinan. Inilah yang menjadi kesadaran kita, Kitra, dari semua persoalan bangsa, Kitra memilih untuk memastikan dan meluruskan praktek atau kebijakan kesejahteraan terhadap TNI Polri yang kita gaungkan dalam bentuk tuntutan sebesar 50 juta per bulan dengan hitungan-hitungan dan rasionalitas serta pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang serta realistis dan menjadi solusi sistemik baik bagi keluarga TNI Polri, baik keluarga besar Indonesia maupun pemerintahan ke depan. Mungkin itu sebagai pengantar kenapa kemudian Kitra melembagakan diri dan kemudian mendedikasikan seluruh energi kita untuk menyuarakan hal tersebut. Baik, Bang Dadang, sejak kapan Kitra mulai melakukan advokasi terhadap kenaikan gaji anggota TNI Polri ini? Iya, kita risetnya mulai 15 tahun yang lalu dan kita mulai mensosialisasi hasil riset tersebut dan tuntutannya itu dimulai 14 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 2 tahun kita riset, setelah itu kita jadi total kurang lebih 17 tahun ketua. Sudah 17 tahun. Nah, iya. Dalam rentang waktu 17 tahun, Bang Dadang, sudah sejauh mana capaian yang diperjuangkan oleh Kitra ini? Capaian-capaian yang kita memang membagi beberapa tahap. Pertama, bagaimana mensosialisasikan konsep dan konsep tuntutan yang dimulai dari masyarakat umum. Baik. Ya, kita diskusikan, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga sudah kita dorong, alhamdulillah beberapa, tetapi itu tidak sebanding dengan tuntutan kita. Naiknya 100%, dibanding sebelumnya naik cuma 5% per tahun. Ya, sudah ada kenaikan, tetapi yang dimaksud kenaikan ini pun juga sebenarnya bukan kenaikan, tetapi hanya sebatas penyesuaian terhadap harga-harga yang juga lebih progresif lajunya ya. Jadi berbanding lurus. Jadi selama ini yang dikategorikan kenaikan atau yang dimaksud kenaikan itu sebenarnya hanya penyesuaian dengan harga-harga bahan pokok. Artinya menyesuaikan dengan inflasi saja. Betul, betul. Sebenarnya tidak ada kejadian, tidak ada apa-apa, nggak mengubah apa-apa dari hidup mereka. Nah, Bang Dadang, kenapa harus 50 juta? Bukankah itu banyak orang yang menyebut, tidakkah itu terlalu tinggi? Apa yang jadi pembanding Kitra sehingga harus 50 juta per bulan? Hitungan-hitungan itu kita punya, itu rancangan anggaran biaya mereka, dimulai untuk biaya hidup, bahan pokok, biaya masa tua, biaya untuk membiayai keluarga. Jadi memahami tuntutan ini harus dipahami dalam konteks Indonesia, Ketua. Jangan dilihat dalam konteks individualistik. Ya, kita terjebak pada logika individualistik ala Amerika, di mana pendapatan itu hanya dihitung hitungan-hitungan personal semata. Indonesia tidak begitu, Ketua. Pemirsa, Indonesia ini komunal. Komponen terkecil di kita itu keluarga.
Sehingga semua komponen kebutuhan dan pengeluaran itu dihitung berbasis keluarga, bukan berbasis personal seala Amerika. Inilah tantangan kita karena persepsi tentang pendapatan terjebak oleh persepsi ala Amerika, di mana hitungan-hitungannya hitungan individu. Ya, maklumlah karena alumni-alumni Kementerian Keuangan, alumni-alumni moneter kita ini kan alumni Amerika. Belum ada pikiran-pikiran atau konsep tentang ekonomi Indonesia, tentang ekonomi keluarga. Inilah yang menjadi kecelakaan kita sebagai bangsa karena kita di-setel, kita disetting ala Amerika. Contohnya yang menimpa saudara-saudara kita TNI Polri. Padahal kita tahu satu orang itu, apalagi namanya TNI Polri, itu kan dikategorikan punya jabatan, ya, sehingga dia menanggung seluruh keluarganya, orang tuanya, mertuanya, dia dianggap. Jadi itulah sistem hukum keluarga kita. Siapa yang memiliki jabatan, maka dialah yang kemudian secara sosiologis itu menanggung kebutuhan keluarganya. Dan itu yang terlupakan. Nah, makanya kenapa 50 juta? Karena kita mendasarkan bahwa pengeluaran orang Indonesia itu, apalagi yang notabene pejabat yang dimaksud kerja ya, pekerjaan mereka itu dikategorikan oleh masyarakat kita sebagai pejabat. Sehingga pengeluaran atau kebutuhan mereka itu adalah hitungannya keluarga. Minimal di mereka itu ada 30 orang yang bergantung ketua. Ya, ada 30 orang. Dan itulah hukum Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu banyak, berarti hitungannya adalah hitungan Amerika. Oke, di Amerika biaya hidup memang tinggi, tetapi di Amerika tidak ada biaya keluarga atau biaya sosial. Ada teman sakit, ada tetangga sakit. Jangankan keluarga ya, jangankan teman ya, jangankan keluarga, tetangga saja itu 40 ke kiri, 40 ke kanan. Itu terikat secara sosial. Ini yang tidak pernah kita ungkap sebagai keharusan atau hukum yang mengikat. Ini aturan yang tidak tertulis, tapi ini menjadi semacam hukum adat. Ya. Nah, di Amerika memang biaya hidup tinggi, tetapi biaya sosial tidak ada. Anaknya umur 17 diusir di luar, mau apa di luar, mau ngangkat di luar, tidak ada urusan karena memang basisnya individu. Di kita tetangga saja diperhatikan, apalagi keluarga, bos. Ini yang menjadi kecelakaan ketika hitungan-hitungan pendapatan kita dihitung ala Amerika, bukan ala Indonesia, bukan ala hukum Manado misalnya, hukum Bitung, hukum Makassar, hukum Bugis, hukum Minang, hukum semua ini hitungannya berbasis keluarga. Kita tidak mengenal pecahan terkecil kelompok pribadi di Indonesia yang ada kelompok keluarga. Ya, kita tidak melihat person-person. Ya, yang ada adalah keluarga. Sehingga apapun itu, mau dia biasanya kalau menderita menjadi kalau dia miskin menjadi tanggungan keluarga, kalau dia kaya dia menanggung keluarga. Kan cuma dua itu posisi di Indonesia ini, bos. Ya. Nah, kita mau pakai hukum apa? Ini dulu yang kita mau luruskan. Kita berindonesia, ya. Kita berindonesia, kita menegakkan Indonesia itu ada tanda-tandanya. Nah, sekarang dari mana Indonesia ditegakkan? Dari mana coba? Kalau yang kemudian diperhatikan adalah hukum Amerika, ekonomi Amerika, keluarga Amerika, ya berarti kita membiarkan bangsa ini bunuh diri. Kenapa? Ini contohnya 1 juta keluarga. Itu berarti ada 30 juta orang loh yang dimiskinkan. Kenapa? Akibat konsep ekonominya, konsep kesejahteraannya adalah konsep individu.
bukan konsepsi Indonesia. Ini dulu. Jadi bagi orang Indonesia, angka-angka itu justru tidak punya arti. Ya, Baik. sekarang kalau dikatakan 50 juta itu banyak, sekarang coba tanggungannya, tanggung jawabnya, banyak tidak? Akhirnya kan menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan tanggung jawab, dibandingkan dengan konsep kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai keluarga Indonesia. Itu dulu yang kita mau samakan konsep berpikirnya ya, supaya jangan kita disesatkan, jangan kita terjebak pada logika angka-angka itu tadi. Ya, bahwa 50 juta itu banyak. Iya, memang banyak kalau hitungannya hitungan individu. Iya. Tapi kalau dihitung dari tanggung jawab sosial, sama sekali belum mencukupi, Bos. Justru itu angka yang paling kompromistis. Ya, artinya kita sudah menghitung dengan sangat detail bahwa itulah yang pas untuk anggota TNI Polri. Yes, benar. Kita berbasiskan makanya kita mendefinisikan sebelum kita menurunkan dalam bentuk angka, kita harus memahami dulu konsepsi sejahtera. Sejahtera yang dimaksud kalau pendapatan menurut definisi pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu yang dipahami oleh pemerintah. Sehingga turunlah dalam bentuk UMR. Contohnya harga beras, harga ini, harga sikat gigi, ya kan? Harga kos-kosan, turunlah UMR. Kenapa? Karena memang pendekatannya vegetatif atau biologis, baru sandang, pangan, dan papan. Sandang, pakaian, pangan, papan, ya kan, tempat tidur. Itu kan semua bicara biologis semua. Sementara yang dimaksud dengan manusia, dia punya kebutuhan biaya spiritual, biaya sosial, ya kan, biaya entertain, biaya berbudaya, kos untuk keluarga. 7 komponen ini lagi, sementara pemerintah cuma 1, Bos. Makanya kenapa kemudian kita rusak? Kenapa kemudian kita tidak kayak berhadapan dengan bukan manusia? Karena pemerintah memang men-setting ini TNI Polri seperti anjing. Cuma dikasih makanan, ya kan, rumah dinas, asrama, dan pakaian seragam. Ya mana ada spiritualnya, mana ada budayanya, mana ada sosialnya. Iya toh. Akhirnya semua kebutuhan yang tidak di-cover oleh pemerintah itu diupayakan mereka sendiri. Itu yang kita maksud pemberontakan. Mereka pungli, mereka apa. Kenapa? Karena pemerintah tidak mau menanggung biaya spiritual, tidak mau menanggung biaya sebagai keluarga. Anak-anaknya pun hanya ditanggung, tidak diakui kalau lebih dari 2. Ini kan bentuk-bentuk pengingkaran terhadap keindonesiaan kita, Bos. Baik. Jelas, Bang Dadang. Jelas Ketua ya? Ya. Clear ya? Clear. Bang Dadang, jadi Kitra bisa menjamin jika kemudian gaji anggota TNI Polri itu naik 50 juta, terus kemudian apa yang dilakukan oknum-oknum yang ada di dua institusi ini, khususnya di Polri, kemudian tidak lagi terjadi. Itu tadi, mencari ya, makan dari pungli-pungli tadi, seperti yang Bang Dadang sampaikan. Itu menarik pertanyaannya. Kalau sistem yang ada hari ini, ya, sistem kesejahteraan hari ini, itu kita hampir mustahil menemukan aparat yang bersih. Kan begitu? Ya. Ini fakta ya. Makanya, tapi kalau kita naikkan 50 juta, maka terbalik. Kita akan susah menemukan aparat yang kotor, Bos. Oke. Iya kan? Iya. Kalau sekarang mustahil kita menemukan bibit-bibit kebaikan. Coba sebut satu kebaikan mereka hari ini.
Iya kan? Susah kan? Yang ada kayak Ya, semua kerusakan. Yang ada cuma negatif yang hampir tidak ada memang bibit-bibit kebaikan untuk tumbuh. Karena sistemnya tidak membolehkan itu. Sistem pemiskinan dimanapun, yang namanya miskin mana ada, plastik pun harus jadi uang bos. iya, Iya kan? Besi bekas pun bisa jadi uang, harus jadi uang bos. Namanya sistem yang miskin itu mustahil kita menemukan bibit-bibit kebaikan. baik. Jadi Artinya kenapa? Kalau ini naik, kita pastikan celah-celah penyimpangan itu kita tutup. Jadi kalau ada kesalahan, itu hanya human error. Kalau hari ini tidak, Bo. Sekarang ini sistemnya memang error. Siapapun yang mau baik tidak bisa, hancur dia. iya, TNI Polri yang mau baik hari ini, tidak bisa bos. Mereka akan jadi musuh bersama di. Kenapa? Paham ya? oke. Baik, Bang Dadang. Ini perjuangan sudah 18 tahun, Kitra. Dan tadi Bang Dadang sampaikan bahwa selama 18 tahun itu eh, belum ada bahkan dampak yang signifikan. Yang artinya pemerintah memang tidak punya niat mensejahterakan anggota TNI Polri kita. Ya benar Ketua. Inilah politik Indonesia. Politik Indonesia ini kan bicara apa yang mereka dapat kalau mereka menguatkan TNI Polri. Justru yang berpikir, kenapa cuma kita dan rakyat yang harus berpikir? Karena politik ini kan bicara kita dapat apa. Nah hanya rakyat yang kemudian berkepentingan dengan TNI Polri. Partai mana ada? Tidak ada kepentingan mereka. Mereka tidak bisa jadi anggota partai. Ya. Partai-partai hanya berpikir memperalat mereka. Jadi kalau mereka miskin, gampang diperalat kan? Justru mereka yang paling berkepentingan dengan kemiskinan TNI Polri. Nah rakyat, apakah berkepentingan? Kan tidak. Maka yang harus bergerak memang harus rakyat. Harus ada kelompok masyarakat yang bergerak karena kita menyerahkan kepada partai. Partai berpikir secara politik tidak ada korelasinya buat mereka. Tidak ada untungnya buat partai. Tidak ada Begitu maksud. untungnya. Karena orang bicara politik bicara apa dapat apa kan? Artinya betul-betul polisi TNI hanya diperalat saja. Ya akan begitu. Justru kepentingan mereka, partai-partai politik ini bagaimana menjaga eksistensi kemiskinan mereka. Mereka tidak boleh sejahtera. Dibiarkan miskin terus. Harus miskin terus. Yang diobrak-abrik terus hanya kesalahan, penyimpangan. Kan begitu. Ya. Mana ada yang bersuara tentang kesejahteraan? Yang ada hanya penyimpangannya disuarakan, dikeroyok terus. Ya. Nah, Iya toh. Kitra selain melakukan aksi turun ke jalan yang selama ini terus diperjuangkan, minta maaf Bang Dadang. Kebetulan saya juga pernah masuk dalam bagian, bahkan sebenarnya masih dalam bagian Kitra. Cuman memang karena saya konsen di media, jadi memang tidak begitu terlalu kelihatan. Tapi maksudnya saya begini. Kitra selain turun ke jalan seperti apa yang dilakukan selama ini, apa upaya lain Kitra untuk kemudian gaji 50 juta anggota TNI Polri ini bisa betul-betul direalisasikan oleh pemerintah? Ya tadi kita mulai pada bicara konsolidasi bahwa yang berkepentingan dengan kesejahteraan TNI Polri ini hanya rakyat, hanya masyarakat, hanya keluarga TNI Polri sendiri. Nah kalau kita kemudian berpangku tangan, maka tentunya politik negara yang diemban atau yang dipikul oleh TNI Polri itu menjadi
aneksasi, menjadi apa namanya mainan daripada partai politik. Nah sekarang dalam rangka menguatkan politik negara yang dipikul oleh TNI Polri, maka langkah-langkah kita memang yang paling krusial adalah bagaimana menyamakan persepsi kita, ya langkah-langkah kita, kemudian mengaktifasi di setiap daerah. Kita tidak mau proses gerakan ini juga apa namanya anarki, ya. Kita tidak mau proses yang kita anggap bagian dari menegakkan Indonesia ini dibangun dengan atau didorong dengan cara-cara anti Indonesia. Nah makanya yang paling penting semacam acara kita ini, Iya. ya ini sangat luar biasa. Tidak Dan perlu, ya kita jangan dan usah berkecil hati, Ketua. ya, jadi Bang Dadang selaku Kornas Kitra, malam ini kita bersepakat, saya sebagai pemilik Jurnal Telegraf, media cyber media resmi ini, kita ingin membuka satu program acara bisa setiap pekan dalam bincang khusus hanya Betul. untuk terus menggaungkan perjuangan Kitra ini untuk mensejahterakan anggota TNI dan Polri. Kalau kita Itu bersepakat, nanti kami akan bikin, kita coba ramu formatnya, kemudian setiap pekan kita akan bikin live seperti ini di TikTok. itu sudah sangat berkah sekali, ya, karena ini gerakan intelektual, ini gerakan akademik, ini gerakan konstitusional, sehingga mekanisme yang kita tempuh adalah mekanisme intelektual, ya. Baik. Karena Jadi, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, makanya semua fitur-fitur yang bisa mensosialisasikan, menderaskan gagasan atau tuntutan ini, itu sangat dibutuhkan, Ketua. baik. Jadi kita bersepakat Bang Dadang ya. Jadi mulai Siap. pekan depan, mulai sebentar saya akan ramu programnya. Kira-kira seperti apa nanti? Apakah nanti kita akan ajak penonton untuk naik bergabung sekaligus berbincang dengan Bang Dadang dan teman-teman Kitra yang lain. Anggaplah Ya, Anggaplah saya bayar utang sama Bang Dadang ini karena tidak bisa turun ke jalan selalu membantu teman-teman Kitra. Anda berutang kepada negara, bukan kepada Citra. Ya, kita tidak mau Siap, begini, Ketua. siap. Kita ini punya energi terbatas, kita punya waktu terbatas, ya kan? Kesempatan sangat terbatas. Tetapi ideal, maka ada baiknya ini segala keterbatasan itu kita fokuskan pada satu hal yang sistemik sifatnya. Dan Baik. kita anggap tuntutan atau gerakan kita ini itu bisa menjadi warisan sejarah dan bersejarah bagi Republik ini. Iya, toh. Baik. Siap. Kalau Dan kita artinya apa? Banyak persoalan yang tiap hari datang berganti, isu berganti. Dan itu bagian dari tantangan dan dinamika kita sebagai bangsa. Tapi masa iya energi kita ini habis atau dikuras untuk hal-hal yang tidak sistemik. Nah, kita mau melalui Kitra ini, melalui tuntutan ini, kita ingin memastikan ada sistem yang berubah, minimal terkait kekuatan negara, ya. Kalau kekuatan pemerintah kan berganti, Ketua, tiap 5 tahun. Ngapain kita ngurusin hal yang mau berubah-ubah? Ini yang permanen sifatnya, ini yang kita mau letakkan sistemnya, sehingga kita tidak perlu tiap 5 tahun berdebat. Iya kan? iya. Kalau ini kita letakkan, maka ini bisa kita rasakan 100 tahun, 200 tahun. Karena menyangkut politik negara. Bukan politik partisan, bukan politik pencalegan, partai politik yang bisa tiap 5 tahun berubah. Nah ini 75 tahun, 77 tahun belum pernah berubah, Ketua. Iya. Nasibnya bayangkan, ada apa kan pertanyaannya, ada apa? Kenapa? Ya. Ini polisi usianya sudah 77 tahun hari ini, 1 Juli 2023. Nah, Ya. tapi gaji terendah di polisi berapa, Bang Dadang? 1,3, Ketua. 1,3 juta.
Nah, Iya, makanya aneh-aneh jadinya saudara-saudara kita di institusi Polri karena gajinya rendah sekali memang. iya. Makanya kenapa? Kenapa demikian? Karena tidak ada, mereka tidak bisa bersuara. Mereka sudah Nah, diamputasi hak ini ada politiknya, hak. pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan Bang Dadang. Ada pertanyaan dari penonton. Katanya kendalanya pasti soal sistem hierarki dari internal TNI Polri tidak ada berani bergerak aktif tentang ini. Menurut Bang Dadang tanggapannya? Ini pertanyaan penonton nih. Iya, ya memang tidak boleh mereka bergerak. Makanya kenapa? Kenapa pohon kita lindungi? Kenapa sampah kita berantas? Kenapa binatang yang punah dilindungi? Karena mereka tidak bersuara. Ya karena mereka tidak punya suara. Nah mereka, nah TNI Polri itu sudah diamputasi hak politiknya, tidak punya hak suara. Jangankan suaranya, jangankan hak reproduksinya pun dibatasi, bos. Hanya dua. Istri boleh satu kan? Itu kan Iya, bentuk-bentuk amputasi sebenarnya. iya, Jangankan hak suaranya, hak untuk eh, apa namanya leluasa melahirkan sebanyak-banyaknya anak juga sudah diamputasi. iya. Kan parah itu. Secara ekonomi diamputasi, secara politik diamputasi, secara reproduksi pun diamputasi. Bencana apa lagi deh? Jadi mereka ini pada posisi memikul tanggung jawab yang luar biasa, juga diamputasi kiri kanan oleh negara pemerintah. Iya. Kan parah Di, toh. siap. Justru mereka tidak boleh bergerak. Kenapa harus rakyat? Kenapa harus kita mengambil posisi ini? Karena secara konstitusi mereka tidak boleh bersuara. Iya kan? Kenapa? Disinilah peran kita, kepedulian kita. Kita mengambil posisi kepedulian. Kita mengambil posisi menyuarakan. Karena mau tidak boleh. Jadi kalau kita berharap dari mereka, itu namanya pengkhianatan. Mereka berkhianat kepada negara. Baik. Tetapi bentuk-bentuk pemberontakannya tiap hari ada. Pengkhianatannya ada, tetapi tidak secara nyata. Nah, kalau itu kita teruskan, kita semua jadi korban. Ya. Iya kan? Betul. Ya, kenapa kita harus menyuarakan? Karena mereka tidak boleh sama sekali. Itu tadi keterbatasan dan telah dibatasi oleh konstitusi. Jelas, clear, mereka tidak boleh bersuara, tunduk dan patuh kepada aturan negara. Jadi kalau pemerintah suruh dia terjun di jurang, terjun. Sudah begitu settingannya. Iya, iya. Iya kan? Nah, Iya, iya, kita iya. tidak mau dalam posisi mereka dengan rawan seperti ini, mereka rawan diselewengkan oleh kepentingan partai politik. Mereka jauh dari rakyat, malah selalu cari akses untuk ke partai. Hanya itu aksesnya, bisa cepat kaya, bisa cepat promosi. Jadi hampir apa ya, dilema, bukan lagi dilema, tragedi ini bukan hanya menimpa antara polisi versus TNI, polisi versus polisi, berhadapan-hadapan polisi dengan TNI. TNI dengan polisi pun maka mau sekolah di maka setor lagi kiri kanan. Iya. Ini semua praktek-praktek kemiskinan yang dilanggengkan. Iya kan? Ya. Nah, Bang Dadang, kalau itu tadi pertanyaan saya soal aksi Kitra yang hampir sangat intens turun ke jalan menyuarakan ini lewat aksi-aksi apa namanya, aksi damai di jalan, turun di jalan, menyuarakan naikkan gaji TNI Polri. Nah, apa Kitra tidak membangun komunikasi dengan DPR yang notabene mereka kan yang bisa menentukan ini di anggaran untuk menaikkan gaji TNI Polri. Sejauh mana peran Kitra untuk melakukan komunikasi ke sana? Iya. Selalu hambatannya pada konteks kepentingan ketua. Kita dorong kemana-mana, semua bicara soal apa, di mana relevansinya buat partai mereka.
Iya kan? Nah, makanya persyaratannya adalah memang kitranya yang harus dikuatkan. Tidak bisa lagi kita berpangku tangan dengan sistem politik, dengan Nah, persepsi partai politik yang ingin menang sendiri. Kira-kira begitu. artinya Bang Dadang mengajak masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk bersama-sama dengan Kitra bergerak. Idealnya seperti itu. Karena yang paling berkepentingan ini hanya rakyat. Kalau ini dibiarkan, justru yang jadi korban dan mudah-mudahan juga rakyat kan? Kan begitu. Iya. Ya, jadi siapa yang stakeholdernya hanya rakyat. Iya. Partai politik mereka merasa kuat. Artinya Mereka bisa. maksudnya Bang Dadang, rakyat ini harus peduli dengan ini karena kalau ingin melihat institusi Polri dan TNI jadi baik, tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan apa namanya, hal-hal yang terjadi sekarang yang banyak dipersoalkan oleh masyarakat, pungli atau kasus tidak selesai-selesai kalau tidak ada uang apa segala macam. Kalau ingin masyarakat bersih dari hal-hal seperti itu, ya harus berjuang maksudnya bersama-sama dengan Kitra agar gaji TNI Polri bisa dinaikkan. Iya, ini juga memang pertanyaan menggelitik. Iya kan? Ya. Kalau kita kemudian merasa bernegara ini sudah cukup, ternyata belum. Iya kan? Makanya Soekarno bilang pintu gerbang yang jauh lebih dahsyat penderitaannya, kan begitu? Ya. Itu mungkin ini pesannya, mungkin pesan terselubung dari saudara kita Bung Karno itu. Ya. Ya, termasuk mewariskan kemiskinan, mendoktrin hidup miskin, yang dipasarkan cuma hogeng yang memang polisi miskin yang terkenal itu kan. Ya. Mantan Ya, Kapolri. mantan Kapolri, hanya itu melulu yang kenapa harus rakyat? Ya, pertama memang negara ini ya milik rakyat, kedaulatan milik rakyat. Kalau negara mau berdaulat, politik negara yang harus dikuatkan. Politik negara pelaksananya TNI Polri, ya kan begitu? Ya. Nah, antara negara dan rakyat tentunya inisiatif itu harus karena negara ini kan abstrak. Yang harus aktif memang rakyat. Baik. Yang harus aktif harus rakyat, karena negara hanya menunggu, sifatnya pasif. Nah, Kitra menjadi kenapa kemudian harus aktif, karena kita menganggap yang kita mau setting ini adalah negara, bukan sistem politiknya, bukan sistem trias dengan trias politika itu, bukan itu yang kita maksud. Yang kita mau setting adalah bagaimana politik negara ini itu betul-betul sesuai dengan selera rakyat, dan itu hanya bisa disuarakan oleh rakyat sendiri. Tidak ada yang mau bersuara. Nah, kenapa kita mensyaratkan rakyat yang harus bergerak? Karena hanya rakyat yang yang paling memahami ini persoalan dan paling berkepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus rakyat yang bergerak? Karena ini adalah warisan sejak zaman penjajahan. Jadi penjajahan ini, kenapa hari ini aroma penjajahan itu jauh lebih dahsyat? Karena memang rakyat belum pernah menyentuh itu. Kita sebagai bangsa belum pernah mengubah sistem kolonial terhadap aparatur TNI Polri kita. Seperti itu, Ketua.
Baik. Jadi ini kaitannya dengan sejarah sejarah perjalanan atau dinamika kesejahteraan yang melanda atau masih berlaku sampai hari ini. Padahal sebenarnya DPR ini kan notabene adalah perwakilan rakyat. Artinya DPR ini representasi dari suara rakyat. Nah, kalau misalnya terus kemudian kita juga tidak bisa berjuang lewat lembaga tersebut, kita rakyat misalnya seperti kita berusaha masuk lewat DPR untuk memperjuangkan kenaikan gaji TNI Polri ini juga tidak bisa. Lalu untuk apa lembaga ini ada begitu, Bang Ya Dadang? karena konsepsi dan kesadaran mereka serta mereka tidak merasa memiliki institusi ini. Yang mereka kuatkan adalah sistem politik yang hanya bicara soal bagaimana kekuasaan, bagaimana kursi ini dibagi-bagi. Sementara politik yang kita dorong adalah bicara bagaimana kesejahteraan itu didistribusi. Kan dua hal yang berbeda. Betul. Nah, soal distribusi kekuasaan itu sudah parpol tidak mau lepaskan. Yang sekarang bicara soal distribusi. Bicara demokrasi ini kan tidak hanya bicara soal kursi ketua. Ya. Nah, nyatanya demokrasi kita ini kan hanya bicara TPS. Itu yang dibangga-banggakan. Iya. Kita belum pernah bicara demokrasi, bagaimana demokrasi ekonomi. Bagaimana kesejahteraan itu didistribusi, bukan hanya kursi yang didistribusi. Sekarang kita bicara soal politik ekonomi, di mana ada pasal-pasal yang kemudian secara mengikat, secara rigid, mengikat pemerintah untuk mensejahterakan TNI Polri atau mensejahterakan buruh. Tidak ada. Karena memang sudah cilaka sejak dalam rancangannya sudah cilaka, konsepnya sudah cilaka. Apa yang kita mau harapkan distribusi kekuasaan, distribusi kesejahteraan itu tidak ada cikal bakal atau peluang atau benih-benih kesejahteraan yang kita harapkan lahir dari pemerintah. Karena memang sudah terkunci, misalnya Undang-Undang TNI hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban. Undang-Undang TNI Polri hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban. Tidak ada satu pasal pun Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri tentang hak-hak mereka. Bayangkan. Masa ada aturan? Ini rakyat loh. Mereka TNI Polri itu kan rakyat. Ya. Oleh pemerintah, DPR hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban. Apa mereka berpihak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada satu item pun yang menyentuh atau berpihak pada hak-hak mereka. Coba dibuka. Tidak ada satu pun. Di mana tanda-tandanya bahwa politik di Senayan, pemerintah ini bicara soal bagaimana kesejahteraan didistribusi. Tidak ada. Buruh berteriak. Iya toh, Omnibus Law. Semua itu bentuk praktek-praktek pemerintah yang mengingkari lahirnya atau adanya peluang bagi rakyat untuk bagaimana dibuatkan jalannya, roadmap-nya, rutenya untuk disejahterakan oleh pemerintah. Memang sudah ditutup kok sejak awal. Gimana ceritanya kita mau bersuara? Mau minta mereka bersuara, mereka yang menutup. Dari awal mereka ada tadi. Iya kan? Sejak awal memang ditutup. Nah, apakah di Kitra sendiri setelah 18 tahun tidak merasa perjuangan ini sia-sia, Bang Dadang? Iya. Justru kita bukannya justru kita yang bersedih. Kenapa terlalu lama gitu ya? Kenapa kita ini terlalu lemah? Kan begitu. Kita ini bersedih kenapa harus berlama-lama. Iya kan?
Baik. Kalau kita punya kemampuan, maka kita memastikan ini sebenarnya ujungnya adalah ujung dari gerakan ini bukan hanya bicara soal TNI Polri, tetapi tentang kita semua. Kalau Iya. TNI Polri saja disolimi, diterlantarkan, Apalagi kita, apalagi rakyat. apalagi kita, bos. Mereka saja ada senjatanya disolimi. Iya kan? Apalagi Yang bahaya, nah dalam apa namanya rantai kekerasan, dalam rantai kemiskinan, itu kan korban bisa jadi pelaku. ya. Kalau mereka hari ini disolimi oleh pemerintah, mereka juga rawan menjadi pelaku. Jangan anggap tidak berdampak kepada kita. Iya. Tidak gratis kesalimannya, bos. Ini yang kita khawatirkan, dan itu sudah berlangsung dan semua orang bisa jadi saksi. Iya kan? Semua orang Iya. bisa memberi testimoni tentang penyimpangan, penyelewengan. Coba jarak mana ada yang tidak hafal daftar pelanggarannya? Sekarang ada nggak yang tahu daftar kebaikannya? Hampir tidak ada. Karena memang tidak ada. Namanya orang miskin, tidak ada kebaikan. Coba keluarga kita kalau miskin ada nggak kebaikannya? Jangan harap dianggap sumber masalah kan? Nah, kalau TNI Polri dimiskinkan, berarti kita berharap solusi dari sumber masalah. Tidak mungkin Anda mengharap. Dari Itu lebih tidak mungkin lagi. Artinya masyarakat ini disuruh menyapu lantai pakai sapu kotor. Bukan lagi. Bukan lagi disuruh menyapu. Bukan lagi rakyat minta aparat sapu, apa namanya, mereka sapu kotor. Dengan lantai-lantai mau habis. Iya dong. Iya. Ini yang bahaya. Ini yang tidak boleh kita biarkan. Kenapa kita bersedih? Karena korbannya terus setiap menit berjatuhan, Ketua. Setiap detik berjatuhan dari seluruh Indonesia. Ada yang jadi bandar narkoba. Nah, mereka ini kan awalnya orang baik-baik. Nggak mungkin lolos. Jadi TNI, jadi Polri kalau tidak baik, tidak lulus secara psikis. Kok tiba-tiba di dalam mereka rusak? Berarti karena masuk di sistem yang jelek. Iya, itu tadi yang kata maksud, siapapun yang masuk dalam sistem ini, mau dia baik, mustahil kebaikannya itu muncul dan berkembang. Ya. Karena mereka memang terjebak dalam sistem yang miskin. Makanya terbentuklah grup-grup, geng-geng, geng narkoba lah, geng apa, semua itu kan bentuk perlawanan, bentuk perjuangan mereka untuk mensejahterakan. Ini yang bahaya dan rakyat jadi korban. Nah, partai politik atau elit-elit partai kan merasa aman-aman saja tuh, karena merasa mereka pegang Kapolrinya, mereka pegang Kapoldanya. Ada urusan apa mereka perjuangkan prajurit? Dan terbukti di undang-undang TNI, undang-undang Polri, mereka bukan lalai, mereka mengingkari bahwa manusia-manusia Indonesia ini punya hak. Masa ada undang-undang isinya kewajiban semua, tidak disebutkan satu pasal pun terkait hak-hak mereka sebagai manusia, sebagai warga Indonesia. Sudah mereka orang Indonesia, sudah mereka aparatur negara, abdi negara, justru hilang hak-haknya. Ada apa sementara kita yang tidak terdaftar TNI Polri punya hak? Ya. Kita punya Harusnya mereka kali punya hak memilih, mereka tidak punya hak memilih. Kita punya hak Tidak bersuara, mereka tidak boleh bersuara. kita bebas beristri berapa, mereka tidak boleh. Cukup satu. Cukup Boleh satu. banyak anak, mereka cukup dua. Kalau lebih dari dua tidak dapat tambahan.
tambahan Tidak gaji. dapat. Mereka tidak boleh nyambi. Kita boleh tujuh macam bisnis. Mereka tidak boleh, bisnisnya cuma satu. Itu ya negara. Iya kan? Ya, Kok jadi hilang semua. Jadi satu-satunya akses kesejahteraan mereka hanya gaji kalau menurut undang-undang. Nah sekarang undang-undang tidak ada. Tidak menyebut satu pun. Bagaimana dia? Berarti memang tidak ada jalannya toh. iya. Nah itu yang kita maksud kenapa kita tidak percaya dengan partai politik, kita tidak percaya dengan pemerintah. Ya karena memang sejak di kebijakannya memang tidak muncul itu. Iya. Dari sejak rancangannya memang sudah tidak ada kesadaran keberpihakan itu. Nah ini yang kita maksud, kita bersedih. Dan ini menjadi tantangan, kenapa kita harus bergerak, kenapa kita harus menginisiasi, mempromosikan, mengendorse. Kita semua harus bersama rakyat. Kenapa? Itu tadi, karena sudah diingkari dan sudah ditutup oleh partai politik, sudah ditutup oleh pemerintah. Bayangkan kesejahteraan mereka diserahkan ke Menteri Keuangan saja, terserah dia, satu orang kan. Iya. Untuk kesejahteraan 30 juta orang. Bayangkan, satu orang yang ngurusin. Diberikan keistimewaan kepada Menteri Keuangan. Kan cilaka toh. Artinya mereka tidak ada harganya. Itu kan bentuk pengingkaran terhadap keberadaan mereka sebagai organ negara. Karena kesejahteraannya hanya dipikirkan, diserahkan kepada satu orang. Di situ, itulah praktek-praktek yang kita maksud. Timpang lembaga negara, tetapi organ yang paling krusial, tetapi nasibnya ditentukan oleh satu orang, Menteri Keuangan saja. Nah, Bang Dadang, untuk di internal TNI Polri sendiri, perjuangan teman-teman Citra ini, apakah hanya karena memperjuangkan para prajurit yang memang butuh diperjuangkan? Kalau yang perwira pamen ke atas itu kan tidak. Banyak yang beranggapan seperti itu. Alah, ini kan cuma prajurit saja yang diperjuangkan. Kalau yang di atas itu tidak merasa diperjuangkan karena mereka punya gaji mungkin lebih dari cukup untuk dikatakan sejahtera begitu. Apa seperti itu? Gaji tertinggi mau pamen itu mau jenderal apa kan cuma 5 juta. Kecuali kalau dia punya jabatan. Kan tunjangan jabatan, tunjangan perjalanan, baru kelihatan gede. Tapi gaji tertinggi mereka 5 juta. Dibandingkan dengan BUMN yang 150 juta, KPK. Ini sudah timpang. Itu walaupun pamen gajinya 5 juta tertinggi. Mau lepek bintang 7 sampai bintang 7 tetap cuma 5 juta. Iya. Iya kan? Jadi yang dimaksud dengan mereka sejahtera itu karena mereka punya bisnis, mereka punya kreativitas, punya banyak waktu. Tapi itu kan kita tidak harapkan. Yang kita inginkan, kenapa dari prajurit 50 juta ke pamen 150, 200, emang kenapa? Apa yang kita khawatirkan? Uang itu juga akan dinikmati oleh keluarganya. Keluarganya itu orang Indonesia, bukan orang asing kok. Kenapa? Kenapa kita terlalu tidak ikhlas gitu ya, bukan tidak legowo. Emangnya uang negara kalau tidak dinikmati sama TNI Polri, memangnya kita yang nikmati? Kan tidak ada juga. Atau sekarang mereka tidak nikmati, terus kita nikmati, kan tidak ada juga. Terus kita khawatir tentang apa? Apa yang kita khawatirkan tentang uang negara ini? Kenapa kita terlalu khawatir? Mungkin Bang Dadang, mungkin khawatirnya masyarakat ini, ya gaji anggota TNI Polri dinaikkan, kemudian apa yang terjadi seperti saat ini itu nanti biar gajinya naik,
Ya, kejadiannya sama aja begitu. Perilaku oknum-oknum yang ada di institusi itu sama aja misalnya. Itu kan mungkin yang ditakuti masyarakat. Ya sudah dikasih naik gajinya misalnya, terus akhirnya juga ujung-ujungnya sama aja gitu. Makanya ini kategorinya kayak menciptakan kekebalan tubuh sebenarnya. Kalau dia sudah sejahtera, maka dia otomatis. Cobalah tengok, mari kita lihat orang-orang sekitar kita yang kaya. Apakah begitu gaya mereka? Kan tidak. Mereka justru menjadi payung, mengayomi, proaktif dalam kegiatan sosial, keagamaan. Itulah model-model orang kaya Indonesia. Jadi tidak usah khawatir dengan prasangka itu, ada prasangka itu. Kenyataannya tidak, orang-orang kaya di kampung, di mana itu semua baik. Emangnya ada yang makin jahat? Iya, iya, iya. Jadi itu bicara bukti, fakta, bahwa orang sejahtera Indonesia itu akan semakin keluar berkahnya. Akan berberkah itu. Berkah untuk keluarganya, berkah untuk tetangganya, berkah untuk kampungnya. Karena itulah gaya orang kaya Indonesia. Dan kita bicara orang Indonesia ini. Kita tidak bicara Iya, orang Barat. iya, iya, iya. Orang Indonesia itu kalau kaya, panggil keluarga, panggil tetangga, traktir kiri kanan. Dan itulah Indonesia. Kenapa Anda harus khawatir? Makanya saya ajak kita berpikir tentang Indonesia. Ini penting. Kenapa? Karena ini menjadi pembatas untuk membatasi perasaan kekhawatiran. Kalau mereka sejahtera, maka 30 orang akan menikmati langsung kekayaan mereka, kesejahteraan mereka. Kalau 30 orang ini bergerak juga ekonominya. Iya, iya. Mungkin jaringan karena ya Iya kan? jaringan. Iya, iya. Iya, kalau misalnya di Bang Arham misalnya ada 30, kalau Bang Arham kaya, sejahtera itu 30 orang langsung menikmati. 30 orang ini bergerak ekonominya, berimbas lagi kepada tetangganya, keluarga yang lain 30 orang. Berarti secara fundamental ekonomi kita akan normal, ekonomi kita akan kuat. Dan itu dimulai dari ketahanan ekonomi TNI Polri. Bayangkan, daripada anggaran APBN kita habis untuk jembatan, habis untuk apa, dengan 1.000 triliun bayar utang, ujungnya buat apa? Dan itu fakta. Tapi kenapa diulang terus selama 77 kali? Kenapa kita lebih kecanduan mengulangi kesalahan yang sama sebanyak 77 kali dibanding mencoba mensejahterakan atau mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan Republik ini, yaitu mensejahterakan, menaikkan 50 juta gaji TNI Polri. Ya. Kenapa kita lebih berani mengulangi kesalahan yang sama gitu? Sakit apa bangsa ini, pemerintah ini? Iya, iya, Orang iya. biasanya 2 kali bikin kesalahan. Ini 77 kali. Itu sudah bukan kesalahan itu, Bang. Itu sudah Itu namanya sudah kecanduan. kecanduan. Kecanduan salah toh. Iya. Kita lebih takut. Kita takut melakukan mensejahterakan TNI Polri, tapi kita lebih berani mengulangi kesalahan yang 77 kali. Yang mana siapa yang sudah gila toh? Iya, 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 iya. Jadi tidak usah khawatir, uang ini kalau turun, ini hanya akses bagaimana APBN ini, itu yang kita tahu, bagaimana kesejahteraan ini distribusi dan Ya. berimbas sampai 7 lapis ke bawah. Sementara praktek pemerintah hari ini yang ke infrastruktur itu cuma 1 kali 1 lapis, hanya di level kontraktor, BUMN, berkutat di situ. Kalau ini 7 lapis, kedalamannya 7 lapis, 50 juta ke TNI Polri kali 1 juta orang, berarti ada 50 triliun. 50 triliun ini per bulan itu akan turun ke bawah ke keluarganya. Ini lapis kedua.
Iya. Lapis ketiga ini keluarganya berbelanja, bergerak lagi ekonominya, bikin usaha, bergerak ekonominya, berimbas kepada keluarganya. Lapis ketiga. Baik. Yang lain bergerak lagi, lapis bertumbuh, investasi kita hanya dari dalam negeri saja. Tidak perlu dari mengemis-ngemis dari luar. Uang beredar banyak di bawah. Lapis keempat, lapis kelima, lapis sampai lapis ketujuh. Dan itulah praktek yang dilakukan oleh Cina. Mereka mau membuat kebijakan, pemerintahnya, APBN-nya itu berdampak sampai 7 lapis. Tidak boleh hanya 2 lapis, 3 lapis, tidak. Itu tidak boleh, tidak ada di Cina itu. Iya. Nah, kalau kita di sini bangun jalan tol yang merasakan dampaknya hanya kontraktor sama BUMN saja. Selesai Ya, itu sudah habis di situ. sudah habis. Paling dia Itu turun namanya sedikit toko-toko material atau para Iya, itu satu lapis. Ini namanya satu lapis, Ketua. Cuma satu lapisan. Nah, kira-kira pemilu yang kurang 6 bulan ini, ada enggak nanti kira-kira dampak positif yang bisa dibayangkan dalam bayangan kita ini? Nggak ada lah. Hampir Kesejahteraan. harapan apa yang Anda tunggu? Hanya perganti orang. Karena yang kita tunggu-tunggu, yang kita suarakan, yang kita bicara pemilu ini bicara kekuasaan. Siapa yang duduk, siapa lagi yang... Iya toh. Artinya Bang Dadang tetap masih pesimis kalau bergantung ke mereka, kecuali rakyat yang bergerak bersama-sama. Kecuali rakyat yang bergerak. Kalau mereka tidak ada. Kasihan mereka sekarang berpikir bagaimana membayar konstituen, bagaimana melobi KPU. Mana ada waktu buat memikirkan TNI Polri. Tapi kalau hanya rakyat yang bergerak bersama-sama dengan kita, para pemangku kepentingan di atas tidak punya keinginan sama sekali untuk melakukan itu, nah ini bisa terjadi seperti apa bisa kemudian ini terjadi? Kemudian ini bisa tereksekusi. Kita belajar dari success story kepala desa. Mereka solid, memperjuangkan karena mereka yang berkepentingan. Yes, dana desa. Mereka berkepentingan, ya mereka juga yang bersuara. Mereka membiayai dirinya. Pakai ke Jakarta semua ngumpul kan. Iya. Kenapa kita tidak belajar dari success story itu? Pertanyaannya apakah rakyat yang bergerak? Kan bukan, cuma kepala desa loh. Iya, iya. Tapi karena mereka memang langsung berkepentingan langsung, ya wajar mereka bersuara, mereka membiayai dirinya. Mereka menebar ancaman. Dan itu bisa kita lakukan. Bukan sesuatu yang utopis yang kita dorong ini. Memang kita yang istilahnya masih terlalu elegan lah. Sejauh mana sih ancaman paling keras Kitra terhadap pemerintah terkait ini? Ya, kita artinya kalau semua persyaratan demokrasi jalur-jalur, saluran-saluran aspirasi, saluran-saluran demokrasi kita sudah tempuh, saya kira langkah terakhir ya kita juga bisa melakukan aksi boikot. Ya, aksi kepung Jakarta juga boleh. Dan itu sesuatu yang sangat mudah. Tetapi kan kita masih bersabar, mengkonsolidasi, mengaktifasi di setiap daerah, menyebarkan dulu ini kesadaran akhirnya menjadi isu bersama. Dan itu tadi, ya Jakarta menjadi penentu pada akhirnya. Iya. Dan kita artinya harus teman-teman di daerah justru nanti juga harus hadir. Ya kalau bisa, ya kalau dari rencana kita sih tahun inilah kita punya kesempatan yang baik untuk segera mengepung Jakarta. Ya, saya kira itu kan cuman itu yang paling simpel toh. Kalau mau menyederhanakan ini gerakan, iya. Nah, cuman selama ini yang dilakukan masih mengedukasi masyarakat. Ya, kita memang masih tahap mempromosikan, mensosialisasikan, membangun kesadaran bersama. Dari semua aspek pada akhirnya kita juga ya harus bertempur di Jakarta.
Iya, karena sudah 18 tahun loh, Bang. Iya. Nah, Pak, kita yang diuji kesabarannya ini. Nah, batas kesabaran kita, kalau insya Allah kita diberikan kesempatan keleluasaan, insya Allah tahun ini kita akan kumpul di Jakarta dan melakukan apa yang teman-teman kepala desa lakukan, kan begitu. Ya. Banyak success story lah. Tinggal bersabar sedikit, makanya kita lewat media jurnal Telegraph, kita gencarkan, mudah-mudahan kesadaran, gagasan, serta apa namanya kepedulian ini bisa menyebar masif sehingga tidak shock, orang tidak kaget begitu. Baik. Iya kan? Itu aja Ya. sebenarnya kendala-kendala kita. Kita tidak mau public shock, public Iya. merasa beralasan tidak tahu. Ya, iya toh. Iya. Atau Padahal, iya, eh, tapi yang pasti mulai dari hari ini terus pekan depan kita akan mulai menyusun satu sesi acara di Jurnal Telegraph on TikTok, yaitu bincang-bincang dengan Kornas Kitra. Silakan bisa bergantian, Bang Ketum. Jadi bisa iya, kalau ada misalnya Bang Dadang berhalangan diganti oleh teman-teman Kitra yang lain, atau betul, saya bisa betul. berbicara dengan koordinator-koordinator Kitra di daerah-daerah. Yang sekarang sudah Ya, berapa daerah? Betul? kurang Itu lebih ada 11 ketua. ada Ada 11, 11 ada provinsi. ya, 11 provinsi. Baik. Iya, kita harus sambil mempersiapkan diri untuk aksi apa namanya aksi di Jakarta. Makanya penting kita gencarkan dulu promosi, mensosialisasikan, ya itu dulu Ya, persyaratannya yang harus kita lalui. baik. Pada Jadi, akhirnya, ya tidak bisa kita berpangku tangan kepada sistem politik dan selesai ini di media-media sosial saja, tidak mungkin. Memang harus aksi sosialnya dipusatkan di Jakarta, Ketua. baik. Jadi nanti, Bang Ketum, kami coba meramu programnya nanti untuk setiap pekan. Bisa nanti ketua Kitra atau koordinator Kitra Jawa Barat yang tampil, terus Ya, kemudian ya, menyampaikan sudah sejauh mana progres perjuangan Kitra di Jawa Barat misalnya, terus Sulawesi Selatan, ya mungkin Kalimantan, mungkin daerah NTT, ya, cocok. ya. Bisa, Nanti bisa, bisa. Segera bisa dibuatkan rundown acaranya. Nanti kita tugaskan masing-masing daerah. Ya, siap, siap. Nanti akan kami bikin satu sesi acara khusus dalam setiap pekan. Kita bicara. betul. Mantap. Udah benar itu, Iya. Ketua. Jadi Jadi nanti, biasa nanti kalau dulu kan aksi Solo, Ketua Bitung, Ketua Kitra Sulawesi Utara. Saya ya, kira itu sudah tercatat dalam hati teman-teman yang lain, toh. ya. Jadi ya, Sudah, saya sudah lama vakum karena memperbaiki media. Nah, saya memang lagi cari bibit pengganti nih. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa ganti. Tapi nanti bisa lewat forum-forum seperti ini. Ada yang tertarik di Sulawesi Utara, di daerah-daerah lain. Mari bergabung bersama-sama dengan Kitra untuk kemudian berjuang. Ya, nanti silakan kontak-kontak, nanti bisa dipelajari dulu seperti apa sebenarnya perjuangan Kitra ini. Kalau saya kan kemarin sudah pernah, bahkan saya pernah solo, saya turun ke jalan sendiri. Kalau di iya, Bitung, betul. ah, jadi Jadi gerakan kita ini bedanya karena menyuarakan jutaan nasib orang. Biasanya kan banyak orang menyuarakan nasib satu orang. Kalau Kitra ini satu orang menyuarakan nasib jutaan orang. Itu ya, bedanya, Ketua ya. Kalau buruh itu aksi untuk dirinya sendiri kan begitu. ya,
Nah, di kita ini kan karena ada kesadaran, karena ada kepedulian, karena ada empati kita, simpati kita, dan ada mimpi besar kita. Itu yang menjadi kepentingan personal kita, saya kira. Kita tetap berbasis kepentingan, tapi mimpi-mimpi aja. Ya. Kan begitu, Jadi, Ketua. iya, Bang, nanti di format pekan depan eh, kita juga akan undang berinteraktif. Jadi kita gabung ke atas penonton yang ingin bertanya-tanya. Citra ini Boleh, apa boleh. sih? Kalau bisa ada pakar, ada akademisi dari bidang ekonomi, bidang pakar pakar sosial, Ya, pakar pakar hukum. pertahanan, boleh Ya, kita ajak biar ya, biar lebih apa namanya kita lebih matang, kita lebih teruji gitu. siap. Baik, Ketum. Jadi kami dari jurnal akan coba meramu dulu seperti apa formatnya. Nanti kemudian kami sampaikan ke Kitra. Jadi Baik, baik, seperti itu, Bang Dadang. Nanti mungkin setiap daerah-daerah yang 11 provinsi ini, di mana Kitra hadir, itu nanti koordinator-koordinator daerahnya itu, wilayahnya itu bisa tampil setiap pekan satu orang. baik, baik, Atau baik, menemani koordinator Kornasnya untuk tampil begitu. baik, baik. Ya, Iya, saya kira apapun forum ini mungkin masih banyak hal yang belum kita jelaskan, iya, tapi hal-hal yang sangat apa namanya prinsipil, fundamental. eh, fundamental gerakan kita ini kita sampaikan terkait angka-angka apa segala macam. Saya kira itu bagian dari strategi. Tetapi yang paling penting memang soal konsepsi kita tentang kesejahteraan, konsepsi kita tentang TNI Polri, konsepsi kita tentang sistem politik, mana politik negara dan mana politik partai politik parpol. Ini hal-hal yang sangat penting kita pahami sehingga arah dan pemahaman kita ini bisa clear melihat apa namanya melihat tuntutan gerakan Kitra TNI Polri. Itu yang kita harapkan sehingga step by step masyarakat atau publik itu bisa utuh dan bisa juga pada akhirnya muncul rasa memiliki dan lebih jauh akan muncul kepedulian bahwa ini bukan hanya tentang TNI Polri, tapi sungguhnya tentang kita, tentang bagaimana negara memandang warganya, tentang bagaimana negara mendistribusikan kesejahteraannya, dan sekaligus juga menjadi pembanding kebijakan-kebijakan masa lalu yang hari ini masih terus berlanjut, apakah kita mau biarkan dan kita ingin menyodorkan dan kita datang dan hadir untuk mengakhiri praktek-praktek perulangan kesalahan, tragedi-tragedi yang terus diulangi, ya daftar utang yang terus menumpuk, dan kita yakin kenapa kita percaya diri bahwa ini solusi sistemik, solusi fundamental bagi politik negara, menguatkan negara, maka tentunya segala pertanyaan, keluhan kita harus tampung karena itu yang menjadi amunisi gerakan kita, Ketua. Ya, pertanyaan-pertanyaan, bantahan-bantahan. Saya kira ini penting sebagai nutrisi atau vitaminnya gerakan kita. Iya. Kehadiran media-media lain saya kira akan dicatat oleh sejarah dan yakinlah bahwa anjing pun kalau kita berbuat baik tahu caranya membalas. Ya, Baik. jadi tidak usah terlalu apa namanya Berharap. bingung Ya, mencari keuntungannya di mana. Dan ya, masalahnya keuntungan dalam pikiran kita ini kan selalu uang. Ya, ya, ini juga sudah model Amerika. Memang ya kita tidak peduli lagi dengan keuntungan spiritual, keuntungan sosial, ya kan? Tidak ada lagi tuh. Semua orang mempersepsikan keuntungan uang, 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 kepeng, kepeng, kepeng. Nah ya, ya, ini saya kira melawan stigma ya, melawan juga stigma itu bahwa keuntungan itu selalu materi. Mungkin itu sebagai apa namanya
eh, catatan buat teman-teman, buat ketua merancang atau membuat rundown dialog ke depan. Ya, Siap. terima kasih ketua. Siap. Jadi kita akan teman-teman penonton Jurnal Telegraf nanti akan ada segmen setiap pekan Kitra Bicara. Jadi saya langsung dapat judulnya Kitra Bicara. Jadi ini nanti akan menjadi segmen tiap pekan hadir bersama Kitra. Mungkin Kitra ini ada yang mungkin belum tahu kepanjangannya, Ketua. Coba disampaikan dulu ke publik ini. Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri, Kitra. Nah, Koalisi untuk jadi Kesejahteraan TNI Polri. Jadi Kitra TNI ini adalah Polri. koalisi untuk kesejahteraan TNI Polri. Kitra ini berjuang sejak 18 tahun lalu mengadvokasi agar eh, anggota Polri dan TNI bisa sejahtera, hidup sejahtera bersama keluarga mereka, di mana ada 1 juta personil di kedua institusi ini yang sampai sekarang itu terus dibiarkan oleh negara, terus dimiskinkan oleh negara, bahkan sampai hari ini di 77 tahun usia Polri, gaji mereka belum mampu menghidupkan keluarga mereka hingga sejahtera. Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan kepada penonton bahwa Kitra hadir mengadvokasi ini sejak 18 tahun lalu loh. Artinya sudah hampir 4 presiden Kitra berjuang. Betul ya? Betul ya? Iya, ketua. Iya, Presiden. Nah, di betul. 4 presiden ini, sebelum kita mungkin mengakhiri nanti ini bincang-bincang kita, siapa yang paling punya empati terhadap perjuangan kita ini? Kira publik bisa melihat profil-profilnya, tetapi kita tidak mau mengandalkan perubahan besar ini kepada satu orang, ketua. Ini juga cilaka kita. Karena Baik. mimpi besar kita dipikul atau didelegasikan kepada satu orang. Iya kan? Baik. Nah, Ya. saya kira itu juga salah satu bahan evaluasi bahwa kita tidak boleh berpangku tangan kepada kekuasaan, kepada figur-figur yang akan memegang kekuasaan. Sekarang ini itu hanya kalau kita itu bisa silih berganti. Yang berhubungan dengan rakyat tiap hari, tiap saat ini kan tentara polisi. Kalau presiden ini kan cuma bicara 5 tahun di TPS, ketua, ngapain kita bicarakan? Ya. Untuk apa kita bicarakan? Buat apa? Itu yang saya maksud mubazir. Energi kita yang terbatas, waktu, umur ini sangat terbatas, tapi kita bicarakan hal remeh-temeh. Iya Ya. kan? Itu yang Baik. kita hindari. Kita bukan antipati, tetapi kita mau bahwa segala keterbatasan kita ini dipakai, digunakan untuk menguatkan politik negara. Bukan bicara bagaimana mendorong orang kepada kekuasaan. Kalau negara kita sudah kuat, negara kita sudah settle sesuai visi atau tujuan bernegara, yakni mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka siapapun yang menduduki atau memegang kekuasaan itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tinggal melaksanakan. Jadi cuma panitia aja sifatnya. Ngapain Iya. kita bicarakan kepanitiaan? Kan Iya, begitu. iya. Ibarat, Iya kan? ibarat Lebaran itu cuma PHBI saja, panitia hari-hari besar itu. Ya, cuma bicara. Itu lebaran aja jarang kita bicarakan. 1 tahun 1 kali, 2 kali. Ya apalagi cuma 5 tahun sekali, ngapain kita bicarakan? Saya kira Iya, iya, iya. kita belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu bahwa energi dan kekuatan bangsa ini habis untuk hal-hal yang remeh-temeh dan luput pada bagaimana menguatkan hal yang sangat sistemik dan menyangkut kepentingan semua orang. Ya,
tidak hanya yang orang partai, tapi pada akhirnya orang akan sadar bahwa ketika negara kita ini berada pada tracknya, maka politiknya akan lurus, ya kan? Ekonomi kita juga akan berkembang. Apalagi cuman bicara tiap hari kita disuguhi dengan utang. Emangnya kita pernah terlibat? Tiba-tiba Iya kan? saja kita tiba-tiba Nah, kesempatan ini kita punya ada kesempatan untuk terlibat. Ada kesempatan untuk terlibat. Dibanding cuma bicara pilpres, bicara cuma 5 menit TPS. ya. Kalau Nah, Kitra, sekarang kalau ikut perjuangan Kitra, kita bisa terlibat full. kita full dan tiap hari, Iya. iya kan? Dan setiap saat kita bisa berinteraksi, bisa berhubungan dengan stakeholdernya. Kita bisa bersilaturahmi dengan keluarganya. Ini setiap hari, Bos. Kenapa kita percayakan kepada politik negara? Karena mereka memang tiap hari berhubungan dengan tim rakyat. Presiden mana sempat ngurusin Bitung itu. Mana sempat di desa-desa di Bitung itu. Tapi kalau mereka ada di mana-mana. Mending itu, iya kan? Iya. Bahkan Ngapain? di pelosok-pelosok desa mereka ada. Iya, sampai di pelosok mereka, di hutan-hutan mana mereka. Ngapain kita tidak fokus ke sana? Iya toh. Baik. Daripada memangnya 5 tahun urusan 5 menit pilpres pileg ini mereka akan hadir, kan tidak toh, nonsen lah itu. Jadi sudahlah kita memberikan antara euforia semu, itu namanya euforia demokrasi, bicara soal distribusi kekuasaan, dan memang kita sudah di setel. Bicara hal-hal yang seremonial, kita semua habiskan energi berkelahi di situ. Ujungnya apa coba? Berkelahi lagi kan? Iya. Bayangkan kita berkelahi hanya untuk berkelahi. Dan itu yang terjadi toh. Apa bedanya dengan tadi praktek negara yang 77 kali melakukan kesalahan, kecanduan bikin salah memang. Sama dengan kita. Jadi Sudah hobi. salah setiap 5 tahun bikin kesalahan untuk bikin lagi kesalahan baru. Ya. Ya karena memang barang salah kau urus. Iya toh. Baik. Karena Jurnal Telegraph sebagai salah satu media yang berusaha mengambil bagian dalam hal-hal mengedukasi masyarakat. Nah, ini tentunya kami tidak mau juga ikut-ikutan salah. Tapi sebagai media, kami akan ambil bagian memberikan edukasi dan informasi apa dan bagaimana Kitra berupaya memperjuangkan kesejahteraan TNI, anggota TNI dan keluarganya ini, yang sampai hari ini kita tahu bersama, walaupun sudah 18 tahun, belum titik terangnya belum kelihatan, tapi paling tidak upaya ini terus digelorakan dan semakin banyak orang yang tahu perjuangan ini, tentu semakin banyak orang yang akan peduli nantinya. Nah, mungkin seperti itu, Bang Dadang. Sebelum kita, jadi memang ini jalur agendanya jalur sunyi ketua. Ya, jadi mudah-mudahan dari kesunyian ini, jalur yang sunyi ini, saya kira kita tetap membangun antusias, mendorong euforia. Nah, euforia itu biasanya memang by design kalau kita ini mengalir aja ketua. Dan kita akan merasakan. Dan memang apa yang kita suarakan ini memang adanya di asrama-asrama, tidak ada di pasar-pasar atau di kampus. Karena semua orang bicara sesuai kepentingannya masing-masing. Dan saya kira pilihan Kitra ini adalah pilihan yang sunyi, pilihan tetapi kita yakin bahwa dengan kesunyian ini kita bisa lebih original, lebih otentik untuk melahirkan dan meramu tentang
bagaimana mendesain negara dan bagaimana mendorong partisipasi publik untuk lebih fokus pada menguatkan politik negara. Terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. Dan kita sudah 1 jam setengah, 1 jam 30 menit bersama-sama, dan mungkin ini menjadi penghujung jumpa kita di bincang interaktif pada malam hari ini bersama Kornas atau Koordinator Nasional Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri, Bang Muhammad Riyada, atau biasa kami adik-adiknya ini, DP junior-juniornya ini memanggil Bang Dadang. Eh, Baik, ada salam dari Ilang di Gamaca katanya. Ini ada yang komen ini, Ketum. baik. Ya, salam. Ya, jadi semoga pekan depan kami sudah bisa tampil, dan setiap Amin, pekannya amin, amin. Jurnal Amin. Telegraph akan menghadirkan sebuah program yang namanya Kitra Bicara. Jadi silakan Mantap. kita silakan berbicara menggunakan Jurnal Telegraph sebagai media resmi, yang yang saya pikir yang saat ini saya membangun media ini dengan cara mengedukasi masyarakat bahwa media itu harus memang terpercaya sebagai media yang memberikan informasi yang kredibel. Oleh karena itu kami tidak pernah main-main soal memberikan informasi dan pemberitaan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami berharap, dan itu juga bagian dari perjuangan saya pribadi, karena saya pernah berada di dalam Kitra ini, walaupun secara resmi saya belum keluar, karena memang ini tidak ada masuk, tidak ada keluar kalau di Kitra. Namanya sudah pernah di Kitra, sudah di Kitra terus. Sudah Walaupun dicap, cara berjuangnya sudah mungkin dicap, berbeda. sudah melekat, sudah Sudah dicap, melekat. Ya, sudah dicap. makanya Ya, cuman mungkin jalannya yang berbeda. Saya akan berjuang lewat jalur jurnalis, memperjuangkan ini amin, lewat amin, amin, amin. Nah, oleh karena itu teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Dan buat abang saya, Bang Dadang, terima kasih sudah merespon ini. Saya sebenarnya tiba-tiba terpikir ini barang, makanya saya langsung hubungi semalam kalau tidak salah. Nah, kebetulan momennya momen hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Nah, memang pas lah kita bicara tentang bagaimana polisi itu sampai hari ini belum sejahtera, karena tidak sejahteranya polisi, karena dimiskinkan oleh negara, maka begitu banyak oknum polisi kemudian berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan eh, sumpah dan janji mereka saat masuk menjadi anggota polisi. Nah, oleh karena Baik. itu kami berharap ini menjadi titik awal perjuangan kita melalui media ini, dan saya pikir Amin, amin. platform media sosial TikTok menjadi sebuah platform media sosial yang sekarang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, dan kita berharap efeknya bisa berdampak signifikan. Terima kasih Amin, sekali amin, lagi. amin, amin. Dadang, salam Terima untuk kasih keluarga. Ketua, sehat Terima selalu. kasih. Amin. Sehat juga selalu. Ya, Biar perjuangan, kalau sehat perjuangan bisa tetap lancar. tolong ya sebagai Kapolda swasta, tolong aktif kembali dengan melalui Jurnal Telegraph. Siap, nanti saya akan mencoba mencari orang yang bisa aktif seperti aksi Kamisan, aksi-aksi yang lain, Ya, karena saya siap, mungkin siap, sudah siap. bisa aktif seperti itu, karena Baik, baik. saya juga punya tugas untuk mengkritisi institusi Polri dan TNI sebagai jurnalis. Oleh karena itu kurang elok lah kalau saya juga harus memperjuangkan di luar sana. Nah, biarlah Jadi saya kalau berjuang. mengkritik TNI Polri, tugas jurnalis. Mengkritik pemerintah itu juga tugas jurnalis. Mengkritik pemerintah terkait kebijakan. Jadi tidak ada Siap. yang salah, Ketua. Iya, Tetap pada jalurnya. Mengkritik Oke. pemerintah terkait kebijakan kesejahteraan atas TNI Polri. Kita Siap. klop barang itu. Itu namanya Siap. adil. siap.
Oh, baik. Baik. Oleh karena itu biar saya juga tidak terlalu banyak kerja, biar saya pasang onjo. Baik, 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 Nah, baik. siap. Siap. Tapi Nanti yang kita, pasti saya pasti tetap berjuang bersama teman-teman, tapi lewat ya, jalur saya. jadi Dewan Siap. Syuro lah. Siap, Bang Dadang. Itulah tadi Baik. kebersamaan kita, bincang kita Amin. dengan Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri. Semoga kedepannya terus kita melakukan langkah-langkah yang bisa memberikan dampak yang baik dan positif terhadap perjuangan ini. Terima kasih atas kehadiran semua penonton. Terima kasih Bang Dadang sekali lagi. Mungkin sampai sini jumpa kita pada hari ini, malam hari ini. Dan saya atas nama seluruh jajaran redaksi mengucapkan terima kasih banyak kepada Terima Kitra dan kasih, penonton. terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua.